kuliah rapat juga mungkin enggak sih kalau menurutku 1 semester atau 2 semester ini ya. Ini dadi wani gawe mlebu nang organisasi sing gak wani iki mungkin iso lebih kok nang apa sing dasar-dasar dhisik. Yang kayak gitu. Namanya juga manusia kan, manusiawi kan. Tapi mungkin kita coba bisa belajar. Aku kemarin juga baca di salah satu buku namanya Filosofi Teras itu. Ono isu, ono bengi, ono sore, ono awan, ono aku, ono sampean. Welcome to Himit Podcast Season 3. Hello Sobat Himit, come back again with me and Mas Brodin. Yo, tepuk tangan guys. Iya. Asik ya, sekarang jadi kayak kita udah punya penonton gitu ya kan. Oke Lisa, jadi kita mau membahas apa nih kira-kira nih? Kita di kayak sini. kita udah punya 2 orang ya kan di sini ya kan. Iya, jadi di video podcast kali ini kita akan membahas mengenai mahasiswa ambis, yang dimana itu ambisnya itu Ambis di kampus, dan mahasiswa kupu-kupu alias Kuliah pulang ya. Ya, mungkin ya seperti yang kita tahu ya. Jadi kayak Kemal pernah ngaku ke aku juga gitu kan. Oh, mungkin perkenalan dulu aja. Oh iya, perkenalan dulu. Mas dari Mas yang ini lah ya, yang gondrongnya ya kan. Iya. Yo, ya terima kasih masih Mbak E. Mohon maaf. Tadi telat ya. Perjalanan soalnya dari duluran. Iya, Pak Men. Ya, perkenalkan nama saya Kemal ya. Ya, saya mahasiswa PENS. Saya ya disuruh dari pihak menjadi kupu-kupu ya. Iya, nggak disuruh lah, enggak ya, nggak disuruh ya. Enggak lah, kan kamu kan nggak ada pemaksaan ya kan, kayak ya udahlah, kayak kamu udah ngaku nggak sih kayak aku kalau kamu kupu gitu. Oke, di sini kita ada Kemal. Kemal kelas apa Kemal? Dari kelas apa Mal? Nggak punya kelas. Enggak maksudnya. Dari kelas ini, jadi ITA. Oh, ITA. Oke, ini satunya. Sama Mas? Ya, terima kasih Mas. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Yudin, biasa dipanggil Haris. Haris. Oke. Kalau aku sendiri dari kelas 2 D3 Teknik Informatika B. Jadi sebelahnya kelas Kemal. Oke, Sama-sama berarti D3-nya. Iya, sama-sama. Beda. Ya, kamu D4 sendiri ya kan? Iya. Kita klan D3 nih. Enggak ada klan ya kan. Kita kan kayak sama-sama kita IT1 ya kan. Oke. Jadi kayak di sini kalian santai aja ya. Jadi kayak jangan merasa apa ya? Jangan merasa kayak lagi ditilang gitu kan. Kayak lagi diinterogasi atau interogasi bener. Oke, jadi kan di sini kan kita kan mau membahas ini ya, apa namanya? Mahasiswa ambis dan kupu-kupu ya. Jadi di sini tuh maksudnya kayak ambisnya tuh ya seperti yang kita tahu ya kan, kayak Haris sendiri kan cukup aktif ya di ini ya, di kampus gitu ya kan. Dikit bisa dikit. Kira-kira dari kalian nih, kayak sebenarnya kita tahu sih ya, kayak Kemal kan udah ngaku ke aku kalau mahasiswa kupu-kupu ya kan. Terus Haris juga kayak aktif di kampus. Gitu kan. Tapi di sini kita ini ya kayak disclaimer dulu. Di sini tuh kita nggak mengkotak-kotakkan ya. Jadi kayak ya udahlah, kita mau menyatukan gitu ya kan. Nggak ada bedanya lah kayak. Tahu menurut mereka itu gimana sih mahasiswa ambis sama kupu-kupu menurut perspektifnya mereka. Benar. Jadi ya jangan ada yang ini ya, salah satu pihak gitu ya kan. Iya. Oke. Kalau dari Kemal sendiri nih, gimana Mal? Kamu sebagai orang yang merasa bahwa saya tuh mahasiswa kupu-kupu gitu ya kan. Kan pada dasarnya kan ya Mas ya. Apa tuh? Ambis kupu-kupu lek kan kupu-kupu ini kan kuliah mulai lek puro kan kuliah rapat bisa. Podo kan dasari podo, soalnya kan ibarat kan tujuannya podo, cuman kan kita gak sing ngerti ya. Bisa. Jadi kan ibaratnya tujuannya 10 tapi kayak 6 tambah 4, 3 tambah 7, 1 tambah 9 kan gak sing ngerti ya. Hasilnya sama-sama 10 nih ya. Benar. Tapi podo kan ibaratnya kok balik mana? Ya. Ibaratnya kok alamatin di jalan di kendaraan ini sendiri. Bisa. Podonya kok balikin nang halaman Tuhan, ya kan? Jalan cinta
Kendaraan ini jiwa pasrah. Bisa. Ya, wonten Mas. Oke. Tapi nggak ini ya, kayak ya mungkin ini kupu-kupu yang di Kemal gitu ya kan, kayak ya wis lah. Aku sebagai kupu-kupu yang kayak gini gitu kan. Cuman kan kayak gimana ya, sebenarnya nasihat kupu-kupu ini kan juga banyak gitu ya kan macamnya ya, kayak mungkin dia nggak aktif di kampus tapi aktif di luar gitu ya kan, kayak lagi ikut apa namanya, ikut bootcamp benar, atau kayak gitu. ada part time atau ada kerjaan lain di luar. Bisa sih. Tapi kalau menurutmu Mal, kayak mahasiswa yang ambis gitu ya anggapannya kayak kamu memandang Haris gitu ya kan, kayak gitu. Itu ya apa Mal? Agak Indonesia dikit lah. Oh, ya bisa. Jadi ya menurut aku Mas ya. Bahasa Indonesia ya. Iya. Jadi menurut aku mahasiswa ambis itu boleh-boleh aja. Iya, bisa. Soalnya kan ya cuman terlalu vokal pemikirannya kan kok jadi sudut pandangnya mahasiswa lain itu kan ya jadi masuk di ambis, kuliah aku mau rapat dan lain-lain. Tapi biasa nih di sudut pandangnya orang-orang kan kok ono sing ngomong gak sadar koncone kak diperhatekno kuliah iki apa meneh jare arek teknik ke sing jarene kompak lah sing ngene sing ngono. Oke. Ya lek iso iki padha-padha sadare lah. Pohon iki pasti ono musim gugure. Masih. Bisa. Berat bisa. Oke, lek dari Haris sendiri gimana Haris? Kamu sebagai orang yang mungkin kamu bisa merasa kamu ambis gitu ya kan? Iya. Kayak anggapannya ya yang ambis ini yang kura-kura gitu ya kan, kayak kuliah rapat gitu ya kan? Kalau mungkin dari aku sendiri Mas ya, kalau kuliah rapat juga mungkin enggak sih kalau menurutku 1 semester atau 2 semester ini ya. Kalau menurutku sendiri ya dari apa tadi ambis sama kupu-kupu. Mungkin menurutku sendiri semua orang itu ambis dan kupu-kupu, tapi di porsinya masing-masing. Mantap. Menurutku sendiri aku aja anak yang kupu-kupu karena pekerjaan yang tak lakukan itu ya pas aku pulang gitu, aku nggak menetap di kampus gitu. Kalau dari aku sendiri sih mungkin gitu. Kayak kita itu kayak punya passion di bidangnya masing-masing gitu. Mungkin aku akademik pas-pasan, tapi mungkin di bidang lomba kayak LKTI atau business plan aku bisa dikit-dikit gitu. Mungkin yang lain akademiknya pas-pasan tapi di basket dia ambis gitu. Itu kan bisa dikatakan ambis juga. Jadi karena menurutku sendiri sih kupu-kupu sama ambis kita semua itu punya, maksudnya kita semua itu ya kupu-kupu ya ambis tapi di bidangnya masing-masing gitu sih kalau menurutku sendiri. Oh, berarti kalau lagi fokus di sini berarti dia ambis di sini gitu ya. Oke, berarti ya dari situ juga bisa diambil sih ya, kayak nggak ada lah kayak kubu-kubuan antara anak yang ambis gitu ya kan, kayak aktif organisasi gitu ya kan. Ya nggak bisa juga sih ya, kayak dikatakan gitu ya kan. Iya sih kalau menurutku kayak gitu. Soalnya kan kita emang punya passion dan hobi sendiri-sendiri. Ada yang anak introvert misal ya, aku misal anak introvert. Waduh, menyentuh introvert extrovert nih ya. Kupu-kupu gitu ya, ngerjakan sesuatu di rumah. Ada juga yang extrovert dan terlihat aktif, misal aktif organisasi itu kan ya misal sama-sama ambis tapi punya passion sendiri-sendiri gitu di bidangnya masing-masing. Gitu sih kalau menurutku. Oke, tapi kalau kamu memandang ini ya, anggapnya kamu memandang Kemal gini, kamu udah kenal kan sama Kemal kan? Maksudnya tahu lah gitu. Iya, kalau tahu ya. Kalau Kemal sebagai yang wah kupu-kupu banget nih gitu ya kan. Kayak Kemal yang kayak gitu tuh menurutmu gimana tuh? Kalau aku sendiri sih biasanya kalau melihat atau ini deh global deh ya, kayak kupu-kupu yang global deh gitu. Kalau global bisa saja kalau orang lain yang melihat aku maupun melihat Kemal juga bisa dibilang kayak kupu-kupu. Tapi kan kita nggak tahu kalau misal di rumah itu Kemal ada sesuatu yang dikerjakan, misal dia punya project atau kerja part time atau nge-freelance dan sebagainya, itu kan kita nggak ada yang tahu sih. Jadi kita aku sendiri nggak bisa nilai dari covernya aja gitu. Anjay, bisa. Kamu ngerjain apa Mal? Oh Mas, kerjain apa di rumah Mal? Kerajinan. Makan Mas. Overthinking, segojangan misalnya. bisa. Makan sambil meratapi gitu ya. Iya Mas. Enggak lah, tapi kan kayak ya udahlah kalau kalian berdua meskipun si Harisnya mungkin kenceng di sini gitu ya. Tapi kan tetap kayak tujuannya ya wes kita bakalan lulus bareng gitu ya kan. Iya pasti. Kayak tujuannya bakalan jadi kayak lulusan jadi kapens gitu ya kan. Sama aja Mas, kayak kembali ke
ke kota Kediri, kembali ke diri masing-masing. Bisa. Oke, berarti lebih ini deh kayak kita membahas organisasi gitu ya. Kalau dari kalian nih, dari Kemal dulu gitu Kak. Rate ya mahasiswa ikut organisasi gitu kan. Rate dari 1 sampai 10 tuh seberapa penting sih ikut organisasi? Menurut Mal? Dari 1 sampai 10 gitu. Ya 5 aja lah Mas. 5. Oke. Takut ada intel pulang. Enggak lah ya, aman lah. Nah makanya meskipun kamu nggak organisasi tapi kamu tetap bisa syuting di sini ya kan. Kayak kita nggak pilih-pilih kan. Nggak ada yang pilih-pilih nih. Apalagi aku sebagai host kayak kita netral gitu ya. Netral. Ya kan pada dasarnya kalau nilai 5 ini kan ya no LE ya no APE Mas. Bisa. Kayak orang Jawa bilang ku ono isu, ono bengi, ono sore, ono awan, ono aku, ono sampean. Asik. Ya kan? Jadi kan mantap. Jadi kan pemikiran ini kok padha ae kok dijadekno siji. Iki kok padha didumno bareng-bareng kan. Bisa. Kan ibaratnya kok balik maneh nang falsafah filosofi orang Jawa mengatakan sepiro gedene sing soro yen pinompo mung dadi cukup. Dadi sapa sing apa duwe masalah entah tiba lubure organisasi iku diwadahi bareng-bareng. Asik, masuk. Tapi ono sing gendeng sisan biasanya. Apa tuh? Gendeng jabatan biasanya. Waduh. Berat. Gimana ya guys ya? Agak ini juga ya, Mas Denny juga. Takut. Oke. Nah, kalau dari Haris gimana Haris? Kalau 1 sampai 10 deh organisasi ya kan? Kalau dari rate namanya? Iya. Kalau dari aku sih mungkin 7,5. 7,5 kenapa tuh? Kalau 7,5 sih mungkin organisasi. Kalau di kampus Mas ya. Kalau menurutku sendiri aku di kampus ini nggak melulu hanya fokus organisasi sih, karena kan kita udah di dunia perkuliahan sih. Maksudnya kan kita harus juga fokus di dunia profesional, yang maksudnya kita selalu juga akan kerja. Jadi di organisasi dengan rate 7,5 itu mungkin bantu kita aja sih untuk ngasah soft skill kita. Misal public speaking, kita bisa ngomong pede di depan orang. Mungkin yang nanti di dunia kerja kita juga bakal kita gunakan, misalnya kayak kita nge-pitching pitching ide kita di manajer kita dan lain sebagainya, itu kan juga perlu. Atau soft skill lainnya, tapi juga nggak melulu kita harus over gitu. Kalau aku sendiri Mas ya, kalau aku sendiri tuh nggak harus over gitu ya terhadap organisasi, soalnya kan nantinya juga kita kan bakal meninggalkan itu kan, kayak kita kan periodenya misalnya 1 tahun 2 tahun kan selamanya sih. Jadinya kita juga harus punya backingan yang kayak aku sendiri sih. Aku itu kan semenjak kuliah itu kayak pengen buat organisasi sendiri. Maksudnya dalam arti organisasi sendiri. Anjay, bikin organisasi sendiri. Organisasi dalam arti adalah bisnis. Nah, investasi jangka panjang gitu Mas. Yang nantinya juga 1 tahun 2 tahun juga aku nggak akan periodenya akan berakhir gitu. Aku bisa melanjutin jangka panjang, percaya Mas. Jadi nggak perlu kita fokus di organisasi kampus saja, tapi juga sambil kita, kalau aku kan misal kayak buat organisasi sendiri ya, bisnis kita ini kan punya tim di rumahnya kayak gitu sih. Oke, berarti di 7,5 ya. Kalau Lifta sendiri, Lifta gimana Lifta? Kalau 1 sampai 10 ya? 1 sampai 10, 7,5 juga sih Mas. Soalnya organisasi menurutku itu cuma sebagai pendukung aja gitu Mas. Kalau di perkuliahan ini aku sebenarnya lebih memprioritaskan akademik juga sih. Akademik. Aku ikut organisasi ya cuma nanti biar di waktu kerja tuh ya ada ilmu-ilmu soft skill-nya gitu. Jadi ya nggak kagok amat kalau ngomong sama orang. Lebih ke hard skill ya kan. Kalau soft skill kan kayak akademik ya kan. Hard skill dong. Iya deh, pokoknya itu. Iya. Iya. Mungkin kalau dari kamu nggak pengen nanya aku berarti ya? Iya, kalau menurut Mas Brody nih ratingnya. Kalau dari aku sendiri ya. Kalau dari aku sendiri sih nggak bisa ngerating sih ya. Kalau buat aku ya kan. Soalnya ya aku sendiri di organisasi ya ada tujuannya gitu ya kan, kayak ya wes aku ikut organisasi ya cuman pengen mengasah public speakingku gitu ya, sama kayak kerja tim juga gitu ya. Tapi di lain sisi itu aku juga kadang kupu-kupu juga, jadi kayak setelah kuliah aku dapat ilmunya gitu ya kan, terus aku pelajari lagi gitu ya kan.
pulang gitu. Kalau rapat-rapat sih jarang ikut ya. Jadi kayak nggak terlalu ambis banget sih sebenarnya. Ya, balik lagi semua ada porsinya masing-masing. Iya benar. Kayak gitu. Dari ini sendiri dari Haris ya. Haris kan ikut organisasi ya kan. Mungkin dari Haris sendiri alasannya ikut organisasi kenapa nih? Iya. Dari aku sendiri Mas, kalau mungkin dari setiap orang kan punya tujuan beda-beda ya. Mas Brodin tadi pengen ngasah public speaking gitu. Kalau jujur aku sendiri dulu waktu pengen join ke himpunan ya, lebih depannya itu pengen buat tim lebih tepatnya Mas. Aku kan nggak suka, maksudnya nggak terlalu suka nongkrong gitu kan. Maksudnya kan aku itu pengen kenal teman-teman di MIT. Bicara nongkrong nih. Enggak gitu. Sebenarnya kan aku kan nggak suka terlalu sering nongkrong maksudnya kan. Kupu-kupu juga. Jadi aku pengen join himpunan itu juga pengen nyari tim gitu. Misal ada yang suka ngoding, aku sendiri nggak bisa ngoding misalnya. Itu kayak di bisnisnya gitu. Pengen collab gitu lebih tepatnya. Terus akhirnya di himpunan sendiri juga nemu gitu anak-anak yang punya skill masing-masing terus kita satukan, kita jadi tim gitu. Kalau aku sendiri tujuan ikut organisasi dulunya. Iya. Nah, tapi kalau sama kamu gitu ya, kayak kamu kan pengen nyari tim gitu. Tapi kalau kamu nggak suka nongkrong terus kamu menemukan teman-temanmu gimana dong? Nggak, maksudnya nggak suka nongkrong dalam arti itu. Soalnya gini ya, menurutku tuh kayak ketika kita nongkrong gitu, itu kayak obrolannya tuh lebih asik aja gitu. Nah, maksudku dalam arti itu nongkrong yang kita nggak ada pembahasan tertentu gitu. Aku suka nongkrong kalau ada suatu pembahasan yang mau kita bahas. Oh, berarti ini men, tipe-tipe kalau lagi ngopi tapi sambil bahas pelajaran ya? Iya, tapi nggak bahas pelajaran. Iya kan? Aku suka kayak nongkrong itu lebih nggak chill berarti ya nongkrong gue ya? Bahas sesuatu gitu Mas. Soalnya aku kan nggak main game juga gitu loh. Kadang teman-teman main game aku sendiri nggak ngapa-ngapain gitu Mas. Tahu nggak perasaannya? Teman-teman main game, aku sendiri ngomong sama siapa, nyekol HP gitu aja kan nggak enak juga gitu. Maksudku kayak gitu. Yang nggak suka nongkrong, yang aku nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi tipe nongkrongnya itu yang kita sharing-sharing kayak podcast gini nggak sih Mas? Iya, lebih ke kayak gitu sih mungkin. Bisa. Cuman ya saran terbaikku sih kayak kamu harus belajar nongkrong gitu ya. Soalnya gimana ya kayak belajar. Kayak kalau kamu udah chill dengan nongkrongmu ya dan mungkin kamu harus nyari teman-teman yang chill dengan kehidupanmu sih. Ya. Saya ya gimana ya kayak kamu pengen nyari tim tapi kamu jarang banget suka nongkrong gitu, kayak susah gak sih kalau nyari ininya ya kan? Iya, itu tadi lebih tepatnya ke nongkrong yang kayak kurang ada pembahasan itu kurang suka. Ya suka nongkrong tapi yang kayak ada pembahasan gitu sih. Oh, oke. Nanti nyoba nongkrong sama aku sama Kemal ya. Soalnya kita biasanya itu kayak membahas apa Mal? Bisa dijawab Mal? Kayak bahas apa kita Mal biasanya? Sebenarnya kita kumpul itu awal yang aman loh Mal, yang aman. Iya. Kumpul awal kenal kan perkenalan sih. Iya, bisa. Perkenalan terus bahas opo sing sekiranya aku ngerti sampean ngerti aku. Gitu. Sederhana sih. Engko baru nang tahap seperti Harjuno. Bisa seperti air mengalir ya. Kumpul wong pinter gak ketok pinter banget, kumpul wong goblok gak ketok goblok banget. Jadi ngomong sing kono-kono ae. Ya, kadang aku sama Kemal juga membahas nabi-nabi gitu ya katanya. Ya kayak gitu lah, chill lah intinya kayak. Gue ya rek, cek lucu rek. Oke, tadi kan Haris kan berarti kan yang kamu HIMIT kan ya? Maksudnya ikut organisasinya di HIMIT ya? Iya. Apa kamu? Departemen apa? Kewirausahaan. Yang nyambung gitu sama passion. Oke, ya nanti bisa lah ya dilihat ketika kita podcast ini ya. Nanti apa yang kurang bisa dibantu lah ya, tolong ya. Kayak gitu. Oke. Terus dari Kemal sendiri nih, kamu kan nggak ikut organisasi ya? Tapi kan tetap kuliah gitu ya kan, ya tetap lah semuanya kayak kita anggap mahasiswa gitu ya kan. Kenapa kamu nggak sebegitu tertarik gitu kayak sampai nggak ikut organisasi gitu? Jadi sebenarnya kan di wong orang-orang Indonesia titik. Jadi orang-orang itu kan setiap orang kan pemikirannya berbeda-beda. Bisa. Bener apa dari Mas apa? Mas Haris sih. Mas Haris ini ngomong secara universal kepada mahasiswa ini. Jadi Mas Haris ini berusaha
ngeluarno pendapatnya agar ditangkap ambil orang ini secara universal. Jadi iso dijogok iki, sing gak berani iki dadi wani gawe mlebu nang organisasi, sing gak wani iki mungkin iso lebih kok nang apa sing dasar-dasar dhisik koyo semisal kuliah tugas aja gurung digarap kok wis melok-melok ngene. Biasa kan ngono Mas. Nah, bukan lau ngono tadi koyo semisal tugas kok si gurung iso ngerasa gurung iso Mas belum ngerasa bisa itu kan jadi kan ya ditekuni sik lah jadwal kuliah iki koyo ya apa iku carane digawe seperti tanggung jawab lah tugas jadi digarap bareng-bareng tugas. Tapi biasanya ya mahasiswa kabeh temen-temenku ya masih UAS tetep garap bareng. Mas belajar bareng ya, belajar bareng maksudnya ya kan. Kan sing diambil kan saling membantu. Membantu kayak membangunkan ayo ujian kan zamanku Covid. Nah, jadi ya saling membantu aja lah. Nah, dari situ kan mungkin sih nggak ikut organisasi mungkin lebih kesadaran diri ya. Mungkin ya insecure sih nggak perlu ngapain insecure anjir. Ya ini Mas kan porsi ke anune boleh namanya. Jadi namanya kayak keberanian seseorang ini pasti kan berbeda-beda. Kan nggak iso sama pukul rata. Asik. Tapi kan semangat ini pasti iso ditanam di toko sampean di toko so sampean jeneng Lifta. Ya Mas Lifta Kak Lifta. Mas Haris. Kok ada ini kan kok orang-orang pasti ngandani foto nyok teman apa berbicara ini kan. Nah, pada ujungnya aku gak bisa ngurus bawakmu tapi aku cuma bisa apa ngei semangat lah ngasih semangat pada ujungnya balik pada diri masing-masing tapi yo kodo ae lah maksudnya ambil sampai kupu-kupu sama tapi gak ada masalah kan sebenarnya kayak gitu gak ada masalah kan tapi kalau menurut kalian kayak semua ada yang mempermasalahkan tentang itu kayak menurut kalian gimana? Kayak semua mau WR iki ono organisasi ton. Iya. WR iki ndak lapo-lapo. Masalah aku yo ngono, Mas. Oh iya ada ini. Kan dari ya maaf lah kayak konco-koncoku sing sekelas sekiranya kayak aku kayak ngomong ono gak enak ning atiku. Ya syukur soalnya aku iki wonge gak ngene maksudnya ya wis apa ya reario lah nang kuliah Mas. Di kuliah kan reario jadi aku iki yo pengen yo sing sederhana dhisik iki yo wis ngopi-ngopi bareng Mas yo pikirane gak gatuk apa gak nyatu seenggake rokok iku aku iso joinan karo sampean. Tepat-tepat kono kan seduluran iso tumbuh. Tapi nggak perlu dijadikan masalah ya kan kalau kayak gitu. Soalnya ya apa ya wes lah kalian tetap temenan gitu ya kan. Mungkin ya apa ya? Tapi aku yakin Mas. Apa itu? Mahasiswa pers itu kebudayaannya jos, fleksibel, apa aja ayo. Siap. Bener banget ini. Kok cara iklan masuk hari ini? Oke. Lanjut. Kalau dari hari sendiri, manfaat dari organisasi. Iya, yang udah didapetin dari ngikut organisasi itu apa manfaatnya? Manfaat dari ngikut organisasi ya? Mungkin dari aku sendiri ya. Mungkin dari SMA sampai kuliah ya Mas. Soalnya kalau kuliah sendiri mungkin belum terlalu dapet juga gitu ya. Maksudnya kan baru sebentar gitu, baru join juga. Kalau selama ini sih mungkin dari segi koneksi sih, kita kan nambah koneksi gitu. Dari background yang mungkin ya beda-beda. Dan nantinya itu kadang kita ketemu di suatu tempat di mana kita juga mau bekerja sama lagi tapi di luar organisasi tersebut. Jadi sih kalau aku mungkin dari segi koneksinya. Ambil nolnya sana loh, nolnya. Iya. Cek kita lagi. Tanya kan tadi Iya. Nah, lebih sing tadi ya sing itu kan dari manfaatnya sing kamu dapat gitu. Kalau dari sing tak tanya nih sama Kemal tadi kan, kalau dari kamu sendiri, itu nggak lebih ada sing mempermasalahkan gitu gimana? Kalau iya sing tadi loh kayak arek organisasi to, arek iki kok gak apa-apa sih? Itu maksudnya gimana? Apa?
Anggap aja kayak gini deh. Lifta kan ambis semua mas. Nah sedangkan aku kan kayak kupu-kupu banget gitu. Terus aku ngomong nih, kendeng Lifta, bahasaku ngono ya. Wih parah sih Lifta kayak organisasinya nemen gitu. Maksudnya kayak fokus banget dengan organisasi. Terus balik ke Lifta ngomongin aku kayak lah makanya aku enggak lapo-lapo. Nah itu kan kayak mempermasalahkan. Menurutmu itu gimana? Kamu kuliah mulai. Kalau menurutku kalau ada pastinya ada yang kayak gitu, namanya juga manusia kan, manusiawi kan. Tapi mungkin kita coba bisa belajar. Aku kemarin juga baca di salah satu buku namanya Filosofi Teras, itu tentang perspektif kita ke orang lain gitu, mungkin lebih tepatnya. Kita juga gimana ya, kita itu harus, kita nggak bisa melihat orang lain ini dari covernya aja itu tadi mas. Kayak aku melihat Lifta ini ambis banget, kok organisasi terus, nggak capek nggak cari uang gitu. Misal aku kupu-kupu sambil part time gitu ya. Ya gimana ya? Ya kita kan memang punya latar belakang masing-masing. Misal aku kupu-kupu, tapi sambil part time. Misal aku punya kebutuhan ekonomi yang kurang, ya pasti aku nggak akan aktif organisasi karena memang ada kebutuhan yang harus aku penuhi. Sedangkan Lifta mungkin yang ambis di organisasi ya, dia keluarganya itu ekonominya maksudnya nggak lemah banget gitu ya, tapi maksudnya ada gitu ya, keuangan ada, itu kan ya bisa sambil join organisasi. Soalnya aku sendiri ada teman mas yang bisa dibilang juga kita sama-sama latar belakang ekonomi yang kurang, jadinya kita memang dia juga nggak ikut organisasi dan fokus cari uang, itu kan nggak masalah kan, meskipun dia nggak ikut organisasi kan, soalnya kan memang punya kebutuhan sendiri, gitu sih. Iya sih, tapi kalau merembetnya agak banyak juga ya. Kalau sebenarnya kalau masalah ekonomi sih sebenarnya bukan sebuah problem sih kayak buat join organisasi atau enggak ya, nggak masalah sih. Kayak aku juga latar belakang bukan dari keluarga sing kaya banget gitu kan, juga nggak rendah banget gitu ya, cukup lah gitu kan. Ya kayak gitu sih, mungkin ya kamu bisa dikatakan ambis ya, soalnya kamu kan juga kayak aktif lagi di kampus gitu ya kan, anggap aja gitu ya kan. Ambis dalam arti ambis ya. Ambis di sini tuh ambis yang ini loh, kayak kamu tuh aktif di kampus gitu loh. Jadi kayak kamu tuh nggak hanya kuliah terus pulang gitu, nggak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi masih ada kegiatan di kampus. Ada kegiatan di kampus, bukan ngapa-ngapainnya di luar gitu. Iya, mungkin bisa dibilang gitu. Oke. Kalau dari Kemal sendiri ya, kayak menurutmu manfaatnya dari kamu jadi kupu-kupu tuh kayak gimana sih? Kupu-kupu sebenarnya kan belajar kan mas ya. Semua kan mahasiswa kan kayak Mas Haris aktif mengikuti organisasi biar supaya dapat soft skill ya, terus gue gak ngerti lah bahasa Inggris kan, pokoknya intinya kan golek sinau nih, golek ilmu nih. Sebenarnya di luar itu ya iso searching YouTube ya iso kan banyak mas kayak ngono kan sebenarnya. Cuman memang pada dasarnya kan nopo kok aku gak ikut organisasi lebih dari kayak istilah kupu-kupu, karena memang kan aku nggak tertarik sebenarnya di informatika tuh. Memang anjing hobiku kan satu bertengkar, dua membaca buku tok. Ya saya tahu tentang itu. Ya. Jadi paling seneng ya cuma baca buku. Nah, paling seneng favorit kayak apa ya? Butuh inspirasi. Ya orang sing tak menurut tak delok banget itu Mbak Sujiwo Tejo. Oke, I know. Terus iki Mbah Nun MH Ain Najib. Terus sing ketiga Rendra, ngerti kan Rendra? Enggak ngerti. Jadi kan Mbah Sujiwo Tejo itu lebih, aku senengnya dia lebih budayawan mas, orangnya aku lebih universal orang. Universal. Lisor dukun tengah-tengah. Asik. Jadi konsisten ya. Iya. Modalnya itu kan ibaratnya kok kata-kata dia sing
sing mungkin pro kabeh, tahu semua. Seperti kayak kata-kata satu apa sih? Menghina Tuhan nggak harus menginjak-injak Al-Quran, tapi kamu khawatir besok nggak bisa makan, kamu sudah menghina Tuhan. Tapi ya podo ae sih lek gak dapet jawaban wae sih sambat kan podo ae. Enggak sih, kayaknya gak ada deh kayak mahasiswa yang nyari jawaban UAS kayaknya gak ada ya. Aku mau meluruskan ini, tolong ini biar aman ya kan. Yang ada cuma belajar bersama sih kayaknya. Oke kayak gitu. Ya, belajar bersama. Nah, selanjutnya nih kan tadi udah kita tahu apa manfaatnya dari kupu-kupu sama ambis dari Mas Haris sama Mas Kemal. Menurutnya Mas Haris ini dari join organisasi, terus menurut kita itu Mas Haris ini terlihat ambis. Nah, itu apa sih kelebihan dan kekurangannya dari join organisasi di kampus? Di kampus ya. Sebenarnya agak santai kok kayak kalian kayak lagi di integrasi. Oh ya, sabar dulu ya guys ya. Nanti kita. Oke. Kelebihan sama kekurangannya. Siapa dulu nih? Mas Kemal atau? Mas Haris dulu. Haris. Aku dulu ya, dari kelebihan dan kekurangan. Kalau kekurangan dulu mungkin. Ya. Kalau kekurangan sendiri kita join organisasi di kampus itu mungkin dari aku ya, tak alami itu kurang fleksibel. Karena kita kan terikat, misal kita terikat program kerja. Apa tuh? Kekurangan berarti ya? Iya, kekurangan. Kayak aku ikut bootcamp yang berbayar gitu misal. Nah itu tuh kayak crash gitu sama ada meet organisasi dan lain sebagainya. Itu sih mungkin kekurangannya itu kurang fleksibel. Kita nggak bisa kayak kata Mas Kemal tadi kayak apa ya, cari jati diri di luar gitu. Di luar kampus itu kan banyak banget. Entah kayak lihat course di YouTube, course lainnya itu kayak kurang fleksibel gitu. Kita kekurangan waktu di situ. Tapi kalau kelebihan sih ya itu tadi mungkin kita bisa upgrade soft skill kita, teamwork kita, public speaking kayak gitu sih mungkin kalau dari aku. Oke. Kalau mau matain nggak apa-apa. Mas Kemal. Jangan nunggu ditanya nggak apa-apa. Kurang siji Mas. Apa? Scan sertifikat. Scan sertifikat. Bisa tuh. Iya ya, itu optional ya kayak kan kayak ngelamar kerja Mas. bisa. Ya apa pertanyaan sama Kelebihan dan kekurangan. Kalau tadi Mas Haris sudah ditanyain kelebihan dan kekurangannya mengenai ambis kan, soalnya Mas Haris ini tampaknya ambis. Nah, kalau Mas Kemal nih kan katanya kupu-kupu. Nah, kelebihan dan kekurangannya dari menjadi kupu-kupu sendiri tuh gimana sih? Kayak sebenarnya yang saya rasakan juga. Iya. Ya aku tuh nggak suka kupu-kupu. Jadi menurutku ya Mas. Iya. Agak Indonesia ya. Ya menurutku ya. Ya kelebihan kekurangan ya sama pasti ada Mas, kelebihan dan kekurangan. Nanti kan dari DE ini sendiri itu pasti pernah mencoba gawe ya apa sih ikut apa mau bootcamp. Iya, bootcamp. Terus dan lain-lain lah sing apa itu sing magang dan lain-lain itu mungkin Diane itu belum siap lah dari mengikuti, karena pasti di depan dia ngomong gak berani, pasti di balik layarnya orang sing wis ngomong. Jadi aku ini belum siap gawe mengikuti kayak magang dan lain-lain. Mungkin dasarnya dia belum tahu bahwa harus apa sih dipelajari dulu. Mungkin kesiapan diri untuk gawe menghadapi kehidupan sing konco-koncoku yang kayak Mas Haris ini mengikuti organisasi, mungkin dia bisa belajar dari orang-orang luar. Oke. Ya mungkin gak ae tok Mas putaran gitu Mas. Iya. Dan pasti kabeh kan kayak misalnya opo sing dilakoni, apa yang dijalani dia baik pasti dunia akhiratnya katutan. Asik. Nggak ngono Mas. Ngeri. Bener. Berarti lebih dari kekurangan itu ya. Berarti dari kelebihannya mungkin kayak Ya kekurangannya ya menengah itu nyadui aja asli. nggak boleh lah. Guyon lah. Ya pada intinya guyon sih memang ya kayak gitu. Soalnya kan ya gimana ya, organisasi sendiri kan opsional ya kan kayak. Iya wis ya apa ya, lebih
kayak gak bakal berpengaruh di rapot gak sih? Maksudnya kayak percuma kamu lebih aktif organisasi tapi lebih gak niat belajar ya tetap aja rapotmu elek. Sampai ya. Apa? Sebagai cewek nuntut teknik. Nuntut teknik. Ini apa yang bahas ini? Ini yang dibahas. Kok melenceng? Bisa aja. Tadi kan Mas Kemal bahas kekurangannya, aku masih belum dapat ini kelebihannya dari kupu-kupu ya, mungkin bisa tiduran apa mungkin bisa kayak waktuku lebih banyak ya kan, kayak aku bisa ngikut. Nah, dari saya waktu lebih banyak sih Mas, waktu lebih banyak karena memang apa sih tak pelajari di Joko itu waktu ambil aku boleh ibaratnya ilmu itu dari siji. Jadi ngelakoni ini, ngejalanin ini aku pasti dengan cinta ya kan. Jadi kayak aku gak nganu Mas ya. Ini kayak apa gak terlalu puitis tapi ya memang apa sih tak rasakno kayak ngono. Jadi aku baca salah satu novel Sujiwo Tejo yaitu Tuhan Maha Asik karo perjalanan cinta dan ramah. Jadi kan kabeh kan pasti dilakukan dengan cinta dan niat pasti kan. Lek ya apa kate ngelakoni wong nganu ae sik burung cinta. Maksudnya mengerjakan kepaksa itu. Lihat ya. Malah aku ngelakoni ini kok mantep gini. Tapi aku aslinya memang basicnya aku gak seneng IT cuman suruhan dari orang tua ya wis lah, apa sing orang tua lakukan ya wis inginkan itu jadi aku kayak kita lakukan aja lah karena aku ya cintaku tuh butuh orang tua. Siap. Kawan, pilihan orang tua itu nggak ada yang salah sebenarnya kan. Kalau kita menjalankannya dengan baik. Masih akan belajar ini. Hah? Masih akan belajar ini. Oke. Jadi kayak lebihan dan kekurangannya kayak gitu ya. Iya Mas. Ini orang agak nggak aman nih orang dia. Gak ada ketar-ketir ya? Mungkin banyak jenis lagi Mas. Nggak apa-apa, santai Pak. Kita santai cuman ya nanti kita pilih lah ya. Kayak itu. Nah tapi dari kalian sendiri udah inilah ya, maksudnya udah sepakat lah ya bahwa kayak nggak ada lah kubu-kubuan kayak saling apa, tolong tuh nggak berisik weh. Kayak nggak ada apa tuh, nggak ada kubu-kubuan lah ya kan. Semuanya ada porsinya masing-masing kalau menurut. Terkadang kita pengen amis, terkadang kita pengen kupu-kupu. Jangan-jangan Mas. Apa itu? Kan ngadekno organisasi. Wih, ngadekno partai amis. Iya ya bisa ya. Kamu mau nyalon ya nyalek dah. Penny ya kan siapa tahu. Jadi Haris caleg. Siapa tahu ya. Jago gimana? Oke. Kan dari masing-masing udah kita dari setelah nanya narasumber kita jadi tahu ya gimana itu apa kelebihannya, gimana ambis, gimana kupu-kupu. Kalau kupu-kupu bisa punya lebih banyak waktu berkumpul dengan keluarga dan lain-lain. Anjay, bisa. Ya inilah ya kayak apa namanya? Sosial, apa mang? Aku tadi mikir mau ngomong apa ya kan? Cuman kok lali gitu kan? Ya setelah kita mengenal kayak kekurangan dan kelebihannya itu sebenarnya nggak ada masalah sih kayak. Ya wes lah meskipun kamu kupu-kupu, kamu ambis kan. Dan sekali lagi disclaimer di sini kan ambisnya itu kayak ambis di kampus ya kan, bukan ambis di luar ya kan. Dan ya mungkin yang kupu-kupu dia kuliah pulang tapi begitu pulang di rumah dia kan juga ini ya kan ambis kayak bootcamp dan lain-lain, atau mungkin dia kayak jadi pembicara waktu ngopi gitu ya kan. Itu bisa juga sih dikatakan ambis gitu ya kan. Tapi beda ambisnya itu di luar dari kampus gitu. Ya kayak dari aku sendiri juga wah lebih ya dari mempermasalahkan ini sih menurutku kayak katrok banget gitu. Ngapain anjir gitu. Kita kan tetap jadi mahasiswa juga gitu ya kan. Kayak gitu. Nah kalau dari kalian setuju gak kalau ya selama meskipun kamu ambis, meskipun kamu kupu-kupu, kita tetap satu mahasiswa gitu ya kan. Setuju sih Mas. Setuju ya? Iya.
Enggak. Mal. Iya. Iya enggak. Oh, aku jahat ya Allah enggak. Allah. Ya, Mal. Kenapa Mal enggak setuju Mal? Jangan gitu lah. Setuju. Oke. Oke, next. Gimana nih Mas Brodin? Kalau kan tentunya kan meskipun ambis atau kupu-kupu juga kan kalau kalian sendiri kan pasti punya waktu luang gitu kan. Dari kalian sendiri memanfaatkan waktu luangnya tuh kayak gimana? Dari Kemal dulu. Kalau ada cara memanfaatkan waktu luang. Bener. Sebenarnya kita kan ngapa-ngapain itu sudah memanfaatkan waktu yang luang gitu. Wow. Tidur, makan, rokok, ngopi seperti kegiatanku ya kan. Yang terutama yang fardu itu rokok sama ngopi. Ya lagi nggak teli, tak tanya kita WL ya kan. Malah kegiatanmu sehari-hari apa mana? Lek ngerokok ya ngopi Mas. Iya, memang Mas. Soalnya apa ya, memanfaatkan waktu luang setelah kuliah itu pasti kan nggak belajar kok. Sampai jalan enggak membahas tentang belajar memang enggak. Enggak belajar ya. Kayak kamu pulang tiba umba-umba kan bisa ya kan. Kayak ambis dalam hal umba-umba gitu kan. Siapa tahu jadi master umba-umba gitu. Oh enggak ada ya. Ya itu tadi sih. Sebenarnya kan cara memanfaatkan waktu luang setelah kuliah kan pasti liburan itu. Ya kerja terus mungkin rokok, ngopi, cangkruk, tidur, mandi, terus sholat, ngaji, sudah. Mungkin cukup itu kok gitu. Nggak usah yang aneh-aneh lah, apa yang aneh-aneh Mas. Ngeri ngaji ya, kayak Gus Kemal gitu. Oke Mas. Oke ya, jadi memanfaatkan waktu luang. Mending tidur Mas daripada membuat kebutuhan Instastory. Itu yang jadi lebih berat ya. Bisa ngeri. charge energi. Instastory orang nggak tahu gimana. Siapa itu? Oke, berarti ya kalau mungkin segitu dulu ya kayak kita membahas tentang kupu-kupu dan ambis, dan kalian juga udah inilah ya udah sepakat ya kan kalau itu nggak jadi masalah lah ya. Iya sih Mas. Nggak maksa ya sumpah ya. Jawab jujur ya. Nggak ada lihat ya. Ya kayak gitu. Oke, mungkin Lifta bisa memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari podcast kali ini tuh mahasiswa ambis sama kupu-kupu itu sama aja. Semuanya memiliki porsi masing-masing di dirinya sendiri. Entah itu mungkin dari covernya kelihatan ambis, tapi ternyata dia juga ingin menjadi kupu-kupu untuk beristirahat, mungkin untuk merecharge energinya. Lalu untuk yang mahasiswa kupu-kupu ya mungkin ada tujuan di balik kupu-kupunya itu, seperti dia ingin mengikuti bootcamp atau mencari kerja part time atau punya kerjaan lain di luar dari kuliah tadi. Jadi semua itu ya sama aja sih. Sama aja berarti memang kebutuhan ya kan, kalau kadang kamu bisa menjadi kupu-kupu, kadang jadi ambis gitu ya. Oke kayak gitu. Oke guys, mungkin sampai itu dulu. Terima kasih banyak untuk Kemal dan Haris sudah meluangkan apa tuh? Males. Hah? Waduh males. Ada satu pesan lagi Mas. Apa Mungkin tuh? yang jadi kupu-kupu ini bisa apa ya, kayak termotivasi dikit gitu loh buat ikut organisasi atau kegiatan-kegiatan kampus. Soalnya kan kita kan ya kegiatannya nggak hanya di rumah aja, kita kan juga sebagai mahasiswa kadang kan harus ada kontribusinya meskipun sedikit gitu. Bisa. Begitu pun sebaliknya ya, kayak yang aktif ambis ya kan, belajarlah kupu-kupu. Bukan belajar kupu-kupunya sih, kayak belajar kehidupannya gitu ya kan, kayak. Ada waktu. Soalnya rata-rata ya nggak tahu ya, kayak chill aja gitu kan, kumpul sama anak kupu-kupu gitu kan, kayak ya kayak gitulah intinya. Jangan terlalu sepaneng yang ambis ya. Ya benar. Tapi lagi kupu-kupu ikut jadi ambis semua Mas. Saya kan sudah bisa ini. Ya nggak gitu. Guyon. Aku. Oke, baik guys, terima kasih banyak Kemal, Hari sudah meluangkan waktunya. Mungkin segitu dulu pembahasan dari kita. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa tonton podcast Himit yang lain ya guys. Ya, dan lagunya Himit di sini. Sini paling. Itu ya, di pojok kok. Ya, kayak gitu. Di yang ada tanda serunya. Dadah. Dadah.